membesarkan dan juga mendidik anak itu bukanlah perkara yang mudah. Kekeliruan orang tua dalam menerapkan pola asuh dapat mempengaruhi perilaku anak untuk kemudian hari. Nah, oleh karena itu penting bagi orang tua untuk mempelajari prinsip parenting yang benar, nanti bisa membentuk karakter positif pada anak. Nah, anak itu kan bagaikan selembar kertas putih yang masih kosong, bisa dihiasi dengan coretan atau bisa juga dengan tulisan. Nah, tulisan tersebut nanti bisa membuat kertas menjadi lebih indah dan atau sebaliknya. Oleh karena itu tergantung pola asuh orang tua yang diterapkan untuk anaknya. Ada 3 macam pola asuh, yaitu ada pola asuh otoriter, permisif, dan juga pola asuh demokrasi. Yang akan dibahas kali ini yaitu pola asuh demokrasi. Nah, pola asuh demokrasi itu ditandai dengan adanya pengakuan dari orang tua terhadap kemampuan anak. Jadi, anak itu diberi kesempatan untuk tidak selalu bergantung kepada orang tua, tetapi sedikit diberi kebebasan kepada anak untuk memilih apa yang terbaik bagi dirinya. Kemudian, anak didengarkan, pendapatnya dilibatkan dalam pembicaraan, terutama yang mencakup dalam kehidupan anak itu sendiri. Anak diberi kesempatan untuk mengontrol dirinya secara internal, sehingga sedikit demi sedikit anak itu bisa berlatih untuk tentang tanggung jawab kepada dirinya, tanggung jawab untuk orang tuanya, kemudian tanggung jawab di lingkungan sekitar. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepuasan dalam perkawinan yaitu dapat menghasilkan pengasuhan yang baik. Nah, hubungan antara pengasuhan, perkawinan, serta perilaku anak itu saling mempengaruhi satu sama lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kemudian perkembangan kepribadian seorang anak itu diawali dari interaksinya antara anak dengan keluarganya. Penerimaan positif seperti rasa kasih sayang yang tulus serta pola asuh yang baik itu akan membentuk karakter anak di kemudian hari setelah anak itu sudah dewasa. Nah, seorang anak yang dibesarkan dengan penuh kenyamanan, penuh kasih sayang di dalam keluarganya itu mampu menjadikan keluarga menjadi tempat keluh kesah anak. Jadi anak ini nanti secara sukarela itu mau bercerita tentang apapun yang sedang anak alami. Jadi anak menjadikan keluarganya menjadi keluarga, sahabat, teman, seperti itu. Ada beberapa tipe-tipe dari keluarga ideal, yaitu yang pertama, minimnya terjadi perselisihan antara orang tua dan juga anak. Yang kedua, yaitu penuh dengan kasih sayang antara orang tua dan juga anak. Yang ketiga, menerapkan pola disiplin dalam suatu keluarga secara hangat dan juga tanpa kekerasan. Yang keempat, adanya kesempatan untuk bersikap mandiri dan juga berpikir, merasa dan juga berperilaku di dalam keluarga dan juga lingkungan sekitar. Kemudian yang selanjutnya, saling menghormati dan juga menghargai antara orang tua dan juga anak. Kemudian ada orang tua itu memiliki emosi yang stabil, kemudian berkecukupan secara ekonomi dan juga dipenuhinya nilai-nilai moral dan juga agama dalam keluarga. Selanjutnya ada 5 prinsip parenting yang dapat orang tua terapkan dalam mendidik anak, yaitu yang pertama, menjadi panutan yang baik bagi anak. Karena anak itu cenderung menirukan apa yang orang tua lakukan. Nah, oleh karena itu, menjadi panutan yang baik bagi anak merupakan salah satu cara mendidik anak yang penting dari orang tua untuk anaknya. Nah, ketika kita menanamkan karakter positif pada anak, berilah contoh pada anak kita, misalnya dengan selalu berkata jujur, berperilaku yang baik, kemudian santun kepada orang tua, serta membantu orang tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kemudian tunjukkan kepada anak kita bagaimana cara hidup yang sehat, misalnya dengan mengonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran setiap hari, menyikat gigi setelah makan, kemudian menyikat gigi menjelang tidur, serta menerapkan prinsip untuk
membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, yaitu jangan terlalu memanjakan anak. Karena apa? Karena kita sebagai orang tua itu seringkali tidak sadar bahwa kita itu sudah menerapkan pola asuh yang salah jika kita terlalu memanjakan anak. Karena itu saatnya menghentikan kebiasaan tersebut sekaligus memberikan pembelajaran kepada anak agar tidak terlalu manja. Contohnya, tidak menuruti kemauan ketika anak kita menangis atau ketika anak tantrum. Kemudian orang tua menolaknya dengan halus dengan memberikan syarat-syarat yang lain. Misalnya ketika anak merengek meminta gadget, nah bisa kita mengubahnya, menggantinya dengan permainan baru atau mengajaknya bermain, mengajaknya ngobrol dan yang lain-lain. Karena apa? Karena mendisiplinkan anak itu merupakan salah satu bentuk kasih sayang kita kepada anak yang penting dilakukan oleh orang tua dalam membentuk karakter yang positif pada anak kelak. Kemudian yang ketiga, yaitu meluangkan waktu untuk buah hati kita. Nah, jika kita itu tidak ada waktu sama sekali untuk anak, bisa nanti anak itu melakukan hal-hal yang buruk atau tindakan yang kurang baik di masyarakat untuk mencari perhatian kita. Jadi sesibuk apapun kita sebagai orang tua, kalau kita itu ada waktu, berikanlah waktu yang terbaik untuk anak kita. Nah, tapi tidak harus semua waktu yang kita punya itu untuk selalu berada di samping anak kita. Contohnya, kita bisa memberikan waktu atau hubungan kita dengan keluarga itu dengan memberikan kegiatan yang berkualitas seperti sarapan bersama, kemudian mengantarkan anak ke sekolah, kemudian juga datang ke setiap acara yang anak kita memerlukan kita, kemudian berbincang ketika sebelum tidur atau bangun tidur, kita mengobrol dengan anak kita, kemudian mengenalkan kegiatan yang positif untuk anak kita. Kemudian yang keempat, yaitu menumbuhkan sifat kemandirian pada anak. Nah, kita dapat melatih anak agar mandiri dengan menanamkan cara memberikan anak itu kesempatan, kepercayaan, dan juga apresiasi. Misalnya dengan mengajarkan anak kita untuk merapikan mainannya setelah anak kita bermain, merapikan tempat tidur setelah bangun tidur, atau sekedar membiasakan anak untuk belajar menata sendiri bekal makan yang akan dibawa ke sekolah. Kemudian saat memasuki usia remaja, kita sebagai orang tua bisa mendukung dengan membantu permasalahan pribadi anak. Caranya dengan diskusi sama anak, kemudian mengarahkan pikiran anak kita itu untuk mengambil tindakan atau sikap yang baik untuk menyelesaikan masalah pribadinya. Nah, memahami bahwa belajar mandiri itu tidaklah mudah bagi anak kita.